Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Engkau kembali memberikannya kehidupan kepada kami. Tuhan, kiranya melalui firman-Mu, kami Engkau kuatkan menjalani hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Renungan Harian HKBP Sibolga Kota, Kamis 16 April 2026, tertulis di Ulangan 10 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam bahasa Batak, Nuain pe ale Israel, ahadona pinangi doni jahuba di Batam sianho, da asal merhabiaran ho tu jahuba di Batam, jalamar parange ho di saluhut dalanna, uhut maroha haholongon mida ibana, dohot mangului jahuba di Batam, sian nasa roham, dohot sian nasa atiatem. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menurut survei, 73% orang Kristen ke gereja setiap minggu. Tapi 68% dari mereka mengatakan, saya nggak ngerti Tuhan mau apa dari hidup saya. Rutin ke gereja? Iya. Rutin persembahan? Iya. Tapi hati bingung. Tuhan sebenarnya mau apa dari hidupku? Dan renungan hari ini memberikan jawaban itu untuk kita. Bapak Ibu, setelah Israel mengkhianati Tuhan dengan menyembah patung anak lembu emas, Tuhan murka dan berniat memusnahkan bangsa Israel. Tetapi Musa memohon pengampunan dan Tuhan mengampuni bangsa itu. Ayat 12 ini adalah momen rekonsiliasi, pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tuhan seolah berkata, setelah semua yang terjadi, setelah pengampunan yang aku berikan, inilah yang aku inginkan dari hidupmu. Ada 4 hal yang Tuhan inginkan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti takut karena akan dihukum. Tetapi takut karena kita sangat menghormati Tuhan. Sebab Dia kudus. Takut akan Tuhan artinya menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan itu maha baik. Sebagai suami istri, tetap setia walau ada godaan. Kepada para pemuda, tidak ikut-ikutan dalam pergaulan bebas atau narkotika dan lain sebagainya karena takut akan Tuhan. Di tempat kita bekerja, kita menolak korupsi atau uang pelicin karena kita takut akan Tuhan walaupun lingkungan kita melakukan hal seperti itu. Yang kedua, hidup menurut jalannya. Hidup menurut jalannya bukan soal mematuhi aturan yang terpaksa, tetapi membiarkan Tuhan menjadi GPS dalam setiap keputusan kita. Bersedia taat dan mengikuti pola jalan yang Dia berikan melalui firman-Nya, bukan berjalan menurut keinginan sendiri. Yang ketiga, mengasihi Dia. Tuhan menginginkan kasih kita, bukan sekedar pelayanan kita. Tanpa kasih, ibadah kita hanyalah kebisingan tanpa makna. Ketaatan tanpa kasih adalah beban.
Tetapi ketaatan karena kasih adalah sukacita. Apakah motivasi kita mengikut Tuhan didasari oleh kasih atau sekedar ketakutan akan hukuman? Yuk, kasih waktu khusus buat Tuhan tiap hari, bukan sisa-sisa waktu. Baca Alkitab sebelum scroll TikTok, buat mesbah keluarga, doa bareng sebelum tidur walaupun capek. Saat sukses dalam pekerjaan, tidak sombong. Saat gagal, tidak mengumpat. Karena promosi datang dari Tuhan, bukan dari ABS, asal Bapak senang. Yang keempat, beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Di dunia yang serba cepat ini, Tuhan masih mencari hal yang sama, yaitu totalitas. Tuhan menginginkan hati dan jiwa kita sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Ibadah bukan hanya soal apa yang terjadi di dalam gereja pada hari Minggu. Ibadah adalah tentang bagaimana kita menggunakan talenta, waktu, dan tenaga kita untuk memuliakan namanya. Apa yang kita lakukan hari ini? Bekerja, belajar, mengurus rumah tangga, lakukanlah itu sebagai ibadah dan kasih kepada Tuhan, bukan sekedar kewajiban. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan meminta semua hal itu bukan karena Dia membutuhkan sesuatu dari kita, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak kekurangan apapun. Tuhan memintanya untuk kebaikan kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami takut akan Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami berjalan menurut jalan-Mu, dan kami beribadah dengan segenap hati kami. Tuhan Yesus, kiranya ajarkan kami dan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu, supaya kami dapat membuat firman-Mu menjadi senjata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.